Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan jadwal resmi pembayaran THR 2024 gaji ke-13 untuk PNS, P3K, TNI Polri. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Jadi kita langsung saja dulu poinnya terkait dengan jadwal resmi pembayaran THR 2024 gaji ke-13 ASN P3K TNI Polri. Di sini kami sudah dapatkan informasinya dari Kemenpan RB, yang mana di sini kita lihat ada informasi terbarunya ya. Ini ada logonya Pan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya Bapak Ibu. Di sini katakan THR dan gaji ke-13 bagi ASN, yang mana pemerintah menetapkan PP nomor 14 tahun 2024 ya sebagai kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap seluruh aparatur pemerintah yang terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ini sudah resmi ya, sudah ada PP-nya. Teman-teman silakan baca PP-nya, yaitu PP nomor 14 ya tahun 2024. Itu menjadi salah satu barometer kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ya, termasuk juga untuk penerima pensiunan. Yang mana kalau kita perhatikan di sini untuk waktu pembayarannya Bapak Ibu ya. Ya, ini jadwal pembayarannya. Untuk waktu pembayarannya itu paling cepat 10 hari kerja ya sebelum hari raya Idul Fitri. Jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah hari raya Idul Fitri. Itu adalah jadwal pembayaran THR. Jadi kemungkinan nanti dibayarkan 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan belum dibayarkan, karena itu tertulis di situ paling cepat 10 hari kerja. 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi kalau misalkan belum dibayarkan, itu dapat dibayarkan setelah hari raya Idul Fitri. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, kemudian bagaimana dengan gaji ke-13? Untuk gaji ke-13 di sini dibayarkan nantinya jadwalnya itu bulan Juni 2024. Nah, tapi jika masih belum bisa dibayarkan pada bulan Juni 2024, itu dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024. Ya, jadi jadwal untuk pembayaran gaji ke-13 sebenarnya di bulan Juni Bapak Ibu. Bulan Juni 2024, tapi kalau misalkan belum bisa dibayarkan, itu dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024 seperti itu ya. Nah, kemudian untuk daftar penerima THR ya 2024 dan juga gaji ke-13, yang pertama adalah PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus di lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, kemudian pimpinan, anggota dan pegawai non-ASN, pimpinan dan pegawai non-ASN pada BLU, pimpinan dan pegawai non-ASN pada lembaga penyiaran publik. Jadi ada non-ASN juga yang menerima ya di beberapa bidang kerja tertentu teman-teman ya. Kemudian pimpinan dan pegawai non-ASN pada lembaga penyiaran publik, pegawai non-ASN pada perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pensiunan, penerima pensiun dan juga penerima tunjangan. Itulah daftar penerima THR dan gaji ke-13 Bapak Ibu ya. Untuk memberikan sedikit background pada teman-teman media supaya bisa membandingkan, karena pada 3 tahun yang lalu kita dihadapkan pada shock yang sangat besar, yaitu pandemi COVID. Tahun 2019 sebelum COVID terjadi, THR
itu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan umum, dan 100% tunjangan kinerja. Itu diberikan untuk tunjangan hari raya, jadi 1 additional plus gaji ke-13. Dengan demikian, ya masyarakat ASN sebetulnya dalam hal ini mendapatkan 15 kali gaji dalam setahun, yaitu 12 plus THR, 14 plus THR plus gaji ke-13. Tahun 2020, di mana terjadi shock yang luar biasa karena pandemi COVID, maka hampir seluruh anggaran itu dipotong kecuali untuk kesehatan dan bansos. Nah, salah satunya adalah kebijakan untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2020 itu kemudian dikurangkan menjadi hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tunjangan kinerja tidak diberikan, dan THR pada tahun 2020 itu hanya diberikan bagi para pekerja ASN pelaksana. Pejabat negara tidak mendapatkan, eselon 1 tidak mendapatkan, eselon 2 dan jabatan fungsional utama madya yang setara dengan eselon 1 dan eselon 2 itu tidak mendapatkan THR tahun 2020. Jadi yang diberikan adalah kepada pejabat eselon 3 atau pelaksana, dan itu pun hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi meskipun masih dalam pandemi, maka THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 agak dimodifikasi. Tahun 2021, gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan umum, komponennya tetap sama, namun diberikan kepada seluruh, tidak hanya para pelaksana, tapi eselon 1, 2, eselon 3, jabatan fungsional utama dan madya, serta pejabat negara. Tahun 2022, di mana APBN mulai bisa kembali cukup membaik, maka THR dan gaji ke-13 ditingkatkan komponennya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tadi tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, tunjangan umum atau jabatan, plus 50% dari tukinnya diberi